Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpolo. Hari ini saya mau bikin donat pakai full tepung protein tinggi. Kemudian saya juga pakai mix margarin dan butter. Untuk ukuran dough-nya saya juga bikin dua macam ya teman-teman. Ada ukuran 45 gram dan 35 gram. Jangan berlama-lama, mari kita mulai. Saya sudah siapkan 135 gram susu cair, 40 gram gula pasir, lalu 4 gram ragi instan. Aduk semuanya sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut, karena kita akan menguleni adonannya pakai tangan. Selanjutnya masukkan 2 butir kuning telur suhu ruang. Ini juga diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya kita siapkan bahan kering, 250 gram tepung protein tinggi, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh bread improver. Karena saya ingin rasa vanilinya kuat, maka saya pakai 3 bungkus vanili bubuk atau setara dengan 6 gram. Aduk sampai bahan keringnya tercampur, kemudian tuang larutan ragi yang sudah disiapkan sebelumnya. Jangan lupa sebelumnya sudah pastikan dulu raginya masih bagus dan masih aktif. Aduk semua bahan sampai tercampur rata dan membentuk gumpalan sehingga nggak ada lagi tepung yang terlihat. Ini diaduk pakai sendok juga bisa ya teman-teman. Nah, kalau semuanya sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya saya akan masukkan campuran 15 gram margarin dan 15 gram butter. Saya pakai butter yang tawar. Aduk sebentar, hanya sekedar meratakan campuran margarin dan butternya. Selanjutnya saya akan uleni adonannya pakai tangan. Kalau teman-teman mau pakai mixer juga boleh. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Setelah adonannya setengah kali seperti ini, selanjutnya akan saya pindahkan ke atas meja kerja, taburi dengan tepung secukupnya. Kemudian uleni lagi adonannya sampai menjadi kalis dan gak lengket lagi di tangan. Adonannya memang akan terasa lengket seperti ini, dan untuk memudahkan kita bisa pakai scraper untuk mengumpulkan adonannya, kemudian diuleni lagi sampai kalis. Supaya cepat kalis, adonannya bisa dibanting seperti ini ya, kurang lebih selama 10 menit. Untuk pembuatan dalam jumlah yang banyak, tentunya sebaiknya pakai mixer ya. Oke, adonannya sudah cukup kalis dan gak lengket di tangan. Kalau direntangkan sudah bisa membentuk lapisan tipis seperti ini dan gak mudah robek. Adonannya ini lembut banget. Kalau ditekan juga seperti ini, nggak lengket. Selanjutnya adonan akan saya timbang. Bagian yang pertama, masing-masing adonan saya timbang seberat 45 gram. Saya buat sebanyak 6 buah. Selanjutnya sisa adonan seberat 213 gram akan saya bagi menjadi 6 bagian. Masing-masing bagian seberat antara 35 sampai 36 gram. Adonan yang sudah dibagi-bagi seperti ini selanjutnya ditutup dulu pakai kain supaya permukaannya enggak kering. Nah, tahap berikutnya kita akan bulatkan semua adonannya. Bulatkan adonan atau di rounding dengan cara seperti ini, dikumpulkan di bagian tengah. Agak dipadatkan juga tapi jangan terlalu keras, kemudian dibulatkan seperti ini di atas telapak tangan sampai permukaannya halus dan mulus supaya nanti donatnya juga bagus. Nah, kemudian bagian bawahnya dikasih tepung, lalu tata di atas loyang. Bulatkan adonan sampai selesai.
Setelah adonan dibulatkan, selanjutnya akan di resting selama 20 menit, dimulai dari adonan yang pertama kali dibulatkan. Kalau bagian bawahnya masih terbuka, tinggal dicubit-cubit aja seperti ini, dirapatkan, kemudian beri tepung, dan ini sekarang kita akan bulatkan adonan yang beratnya 35 gram. Adonan yang dibulatkan sudah saya tutup pakai kain bersih karena proses restingnya sudah dimulai dari adonan yang pertama kali dibulatkan. Nah, ini saya perlihatkan ya teman-teman. Tutup lagi menggunakan kain bersih, kemudian di resting 20 menit dihitung dari yang pertama kali dibulatkan. Setelah 20 menit hasilnya seperti ini. Kita akan bentuk adonannya dimulai dari yang pertama kali dibulatkan. Ambil satu bagian adonan, saya mulai dari adonan yang beratnya 45 gram, lumuri seluruhnya dengan tepung, kemudian letakkan di atas baking paper, lalu dipipihkan menggunakan tangan, dilanjutkan dipipihkan pakai scraper, untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam adonan. Nah, biasanya udaranya ini akan berkumpul di bagian tepi, tinggal ditekan-tekan seperti ini aja sekelilingnya. Kemudian kita pipihkan lagi pakai scraper. Jadi udaranya benar-benar terbuang semuanya. Kalau udaranya masih tersisa di dalam adonan, maka saat digoreng akan membentuk gelembung, dan ini akan menyebabkan donatnya menyerap minyak lebih banyak. Supaya permukaannya sama rata, bisa juga digilas lagi pakai rolling pin secara perlahan seperti ini. Jangan terlalu ditekan, kemudian cetak menggunakan cetakan donat. Kebetulan cetakan yang saya pakai ini tidak terlalu sempurna, jadi saya bantu potong sisa adonannya pakai scraper. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Bagian tengahnya kita sisihkan dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau ada bagian yang kurang rapi, bisa dirapikan pakai jari tangan seperti ini aja. Kemudian tata di atas loyang. Lanjutkan mencetak adonan sampai selesai. Di resep ini saya bikin 2 ukuran. Jadi teman-teman nanti bisa pilih ya, kalau misalnya mau dipakai buat ide jualan, bisa dipilih mau pakai adonan yang 45 gram atau 35 gram, disesuaikan dengan kebutuhan. Adonan 45 gram ini kalau sudah dibolongi bagian tengahnya, maka beratnya akan menjadi 40 gram. Buat teman-teman saya sarankan cari cetakan donatnya yang bagus ya, yang bagian tepinya itu betul-betul tajam. Dan ini adalah adonan yang 35 gram. Nah, adonan yang 35 gram ini, bagian tengahnya nggak akan saya lubangi. Jadi cukup ditekan seperti ini pakai scraper aja untuk membuang udara yang ada di dalam adonan. Bagian tepinya bisa ditekan-tekan seperti ini supaya udaranya itu benar-benar keluar semuanya. Kemudian dipipihkan lagi pakai scraper, lalu tata di atas loyang. Jadi nanti teman-teman bisa bandingkan hasilnya dan bisa dipertimbangkan mau pilih yang mana. Ini yang 45 gram dan ini yang 35 gram. Selanjutnya adonan akan di-proofing selama 45 menit sampai 60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Ciri-ciri adonan sudah mengembang dengan baik. Jika diangkat akan terasa ringan, kemudian jika ditekan akan kembali ke bentuk semula. Nah, ini adonan yang 35 gram juga sudah mengembang ya. Tapi nanti akan digoreng secara bertahap dimulai dari yang pertama kali dibentuk. Bagian permukaan adonan akan menyentuh minyak terlebih dulu, seperti ini. Diamkan beberapa detik, kemudian dibalik. Tujuannya supaya permukaan donatnya nggak beruntusan dan nggak akan ada gelembung.
Jadi nanti hasil donatnya itu bagus dan mulus. Kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan, tinggal dibalik aja. Cukup dibalik sekali ya teman-teman, supaya tidak menyerap minyak terlalu banyak. Nah ini dia teman-teman, bisa dilihat ya permukaannya mulus banget, nggak ada beruntusan dan nggak ada gelembung. Setelah kedua sisinya matang, kita angkat. Saya pakai sumpit untuk mempertahankan bentuk donatnya supaya kokoh dulu, baru nanti diletakkan di atas permukaan yang datar. Dan ini adonan yang 35 gram akan saya lubangi sesaat sebelum digoreng. Jadi nanti sama-sama dilubangi, teman-teman bisa bandingkan setelah matang, mau pilih yang mana, mau adonan yang 45 gram dengan dilubangi sebelumnya, atau adonan yang 35 gram dilubangi sesaat sebelum digoreng. Jadi adonan yang 35 gram ini sama sekali tidak berkurang beratnya, berbeda dengan adonan yang 45 gram setelah dilubangi menjadi 40 gram. Setelah donat diangkat dari penggorengan, kemudian didinginkan di atas rak pendingin dalam suhu ruang. Nah, ini sisa potongan donat, bagian tengahnya saya goreng semua, kemudian yang ini adalah sisa pinggiran donat, saya bentuk juga bulat. Kemudian ini adonan yang 35 gram tanpa berkurang timbangannya karena dilubangi sesaat sebelum digoreng. Dan ini adonan yang tadinya 45 gram kemudian setelah dilubangi menjadi 40 gram. White ringnya terlihat kokoh, tinggi, kemudian permukaan donatnya juga mulus. Dan ini perbandingannya ya teman-teman antara 40 gram dan 35 gram. Seperti ini. Adonan 40 gram jika dikemas dalam box, bisa pakai box ukuran setengah lusin seperti ini ya. Dan ini kita lihat donat yang 35 gram, permukaannya mulus, nggak berminyak, kemudian mengembang dengan baik. Sekarang mari kita lihat bagian dalamnya. Ini lembut banget dan empuk, bisa tahan empuk sampai keesokan harinya. Kemudian ini adalah donat pada keesokan harinya. Jadi saya selalu simpan donat dalam kemasan plastik seperti ini. Saya pakai plastik OPP supaya donatnya tahan empuk lebih lama. Dan ini juga donatnya nggak berminyak banyak ya teman-teman. Jadi meskipun untuk dikonsumsi sendiri, saya pasti akan kemas menggunakan plastik seperti ini satu-satu untuk mempertahankan teksturnya supaya tetap empuk. Bisa dilihat ya teman-teman, meskipun sudah menginap 1 malam, tetapi white ringnya tetap kokoh, nggak keriput. Permukaan donatnya juga sama, tetap mulus, nggak keriput, dan donatnya juga nggak kempes. Bentuknya tetap sama seperti semula dan teksturnya juga tetap empuk dan lembut. Pokoknya recommended untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.